Terkadang engkau menjadi malaikat bagiku, saat dimana engkau menilaiku buruk, saat engkau hanya melihat kekurangan dan kesalahanku. Oleh karena itu aku benar-benar merasa tersakiti. Tetapi kemudian aku berusaha untuk belajar menyesuaikan diri, dan akhirnya aku berubah menjadi lebih baik. Terkadang aku menjadi malaikat bagimu saat aku nampak menyebalkan, menyusahkan, menjengkelkan, dan tidak berguna lagi bagimu. Pada saat itulah engkau menjadi sabar, dan kemudian engkau menjadi sangat kuat, sangat terbuka untuk memahamiku. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Postingan saya ini lahir dari sebuah pengalaman doa, di mana saya membawa anak-anak saya ke hadapan Tuhan di dalam doa, membawa semua pergumulan kami bersama. Dari sisi mereka ada gejolak, ada emosi, ada amarah, ada pemberontakan karena merasa hanya dikekang di dalam rumah. Dan kemudian saya dengan sebuah kedisiplinan, ketegasan untuk membantu mereka disiplin, ketat tinggal dalam rumah, dan menerima keadaan ini dengan damai, dengan hati yang tenang. Puji Tuhan, sampai hari ini kami semua dalam kondisi sehat. Karena apa? Karena mereka telah menjadi malaikat bagi saya. Melalui pemberontakan mereka, kemarahan mereka, emosi mereka, keluh kesah mereka, saya dimampukan untuk belajar bagaimana mengelola perasaan saya agar tidak terbawa oleh emosi mereka, agar tidak terbawa oleh pemberontakan mereka, tetapi bagaimana saya hadir dengan sejumlah kedisiplinan yang saya berikan, harus seperti air yang sejuk, kawah yang dingin bagi anak-anak saya, sehingga walaupun keadaan tidak kondusif, keadaan sulit karena puluhan anak, bahkan sampai 100 jumlahnya, ada hanya di dalam rumah. Ini keadaan bila tidak dihadapi dengan bijaksana, maka penyakit atau virus corona itu pasti sudah menyerang kami satu demi satu. Tetapi mereka, anak-anakku, telah menjadi malaikat dengan situasi yang mereka miliki sebagai anak-anak kecil, anak-anak muda, remaja. Saya dibantu untuk mencari bagaimana caranya membuat rumah ini menjadi sejuk, menjadi dingin. Walaupun tinggal di dalam rumah saja, tetapi kami tidak saling menyakiti hati satu sama lain, tidak melukai satu sama lain dengan menyebabkan ketersinggungan tertentu sehingga suasana menjadi sangat panas. Puji Tuhan, syukur kepada Allah, sampai hari ini kami semua dalam keadaan damai sejahtera. Artinya kami bisa mengelola perasaan kami masing-masing, mengelola emosi kami masing-masing, mengelola semua kecenderungan dan keinginan, sehingga kami boleh saling mendengarkan satu sama lain. Itu bagian di mana mereka telah menjadi malaikat bagi saya. Di satu sisi, saya pun telah menjadi malaikat bagi mereka. Tentu malaikat yang bukan bersayap. Mungkin dengan segala kebijakan saya, aturan-aturan yang semakin ketat dan disiplin, awalnya mungkin mereka marah kepada saya, tidak suka kepada saya, berontak kepada saya, ngambek kepada saya dengan banyak cara, ya cara anak-anak, cara remaja. Tetapi
dengan kedisiplinan saya semakin ketat, ajakan doa yang semakin sering, cepat merespon segala situasi yang berhubungan dengan protokol kesehatan, nampaknya tidak baik, nampaknya mengikat, mengekang anak-anak di usia mereka yang masih belia, yang masih muda, yang masih ingin untuk kesana kemari. Di balik kedisiplinan saya, di balik ketegasan saya, kami semua ada di dalam kondisi yang sehat walafiat. Boleh dikatakan, saya juga menjadi malaikat bagi mereka. Ini hanya soal persepsi, cara pandang yang saya coba untuk mengubah, agar kami tidak hanya melihat sesuatu yang kasat mata, yang bisa dilihat, bisa dinilai. Tapi di balik ini semua, ada apa? Di balik pemberontakan anak-anak, di balik emosi mereka, di balik semua keluh kesah mereka, Tuhan inginkan apa dari saya untuk mereka? Di balik ketegasan saya, di balik kedisiplinan saya, di balik semua ajakan berdoa yang terus-menerus, bahkan pelanggaran-pelanggaran tertentu, hukumannya adalah berdoa lebih lama lagi, bahkan lebih banyak lagi. Mungkin pada waktu tertentu, saya mungkin jadi monster buat mereka, menakutkan, menegangkan. Tapi di balik ini, Allah ingin mengajar kepada mereka bahwa di balik ketegasan, kedisiplinan, aturan yang semakin ketat yang dibuat oleh Bunda Alexa bagi mereka, apa yang Tuhan inginkan bagi mereka? Yang Tuhan inginkan bagi saya maupun bagi mereka, maupun kita semua adalah apa? Keselamatan. Karena keselamatan, damai sejahtera tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus diupayakan dengan sangat ketat dan disiplin, dengan kemauan keras. Oleh karena itu, masing-masing kita, masing-masing anak maupun saya, atau saudara dan sahabatku semua, kuncinya adalah melunakkan ego di dalam diri kita sendiri. Bila ego tidak dilunakkan, maka situasinya akan tambah buruk. Kemungkinan buruk adalah bahwa karena melihat situasi semakin tidak kondusif dalam posisi orang lain, kita mungkin mudah untuk ngambek atau mudah untuk berhenti dan tidak mau lagi mengajar mereka, tidak mau lagi menawarkan kebaikan. Tetapi saya maupun anak-anak atau kita semua, mari kita melunakkan, mendamaikan ego kita agar kita tetap tersenyum di tengah-tengah penderitaan, tetap tersenyum di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif ini. Inilah yang saya rindukan dan saya inginkan untuk dilihat, dirasakan oleh semua orang yang ada bersama saya, yakni bahwa Anda bisa menjadi malaikat bagi saya, di mana kekurangan-kekurangan saya, melalui koreksi Anda, melalui sikap Anda, saya bisa berubah menjadi lebih baik. Juga kekurangan-kekurangan saya bisa menjadi malaikat bagi Anda, di mana Anda lebih sabar menghadapi saya. Hal ini terjadi tidak hanya di rumah saya, di komunitas saya, tapi terjadi juga di dalam relasi komunikasi di antara kita, di dalam keluarga Anda semua, di dalam komunitas Anda. Masing-masing kita bisa hadir sebagai malaikat yang saling melindungi, saling menyemangati, saling menyelamatkan. Kondisi pandemi ini masih panjang. Kiranya pengalaman-pengalaman berharga yang kita alami di dalam rumah tangga kita sendiri, mari kita bagikan kepada sesama kita, agar sesama kita pun terinspirasi dan menjadikan pengalaman hidup kita
menjadi pengalaman mereka. Atau mereka sudah mengalami tapi belum terbuka untuk melihatnya. Dengan kesaksian kita, dengan pengalaman kita, mereka pun terberkati. Semoga pengalaman hidup saya, hidup kami ini di Yayasan Kasih Mandi Bersinar, dengan pengalaman sehat walafiat sampai hari ini, menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.